lapangkan dada, banyak-banyakin sabar Pak Ibu, banyak-banyakin sabar. Sabarnya pinjam sabar guru-guru kita di sini, pinjam sabarnya Bapak Haji Muhayyar, pinjam sabarnya ya guru kita Habib Abdullah bin Syekh. Kalau bawa bekal, kalau bawa pakaian cukup satu koper, cukup satu koper. Yang berangkat haji itu yang berat apa ya Mang? Kopernya. Benar. Kalau bawa bekal, kalau bawa sabarnya tuh kudu 3 koper bahkan 5 koper. Kalau cuma bawa 3 habis di pondok gede. Kenapa? Antri, lihat aja. Masuk ke asrama, duduk lama 1-2 jam, ngapain? Nungguin dikasih apa tuh? Ya, gelang kan ya. Udah di situ. Kemudian masuk ke mobil. Masuk mobil antri, tas ditenteng, kemudian keinjak temannya, putus, kata Pak Ustadz. Sabarnya 3 tinggal 2. Masuk ke asrama, Masya Allah, ya, ke kamar, ada yang demen kipas angin, ada yang kagak demen, ada yang demen AC, yang atuh AC matiin, yang atuh hidupin. Kata Ustadz, sabarnya 2 tinggal atuh. Lagi enak-enak tidur jam 2 malam dibangunin kita. Kenapa? Udah siap-siap menuju Bandara Soekarno-Hatta. Sampai di sono ngantri. Makanya kan jamaah haji Indonesia terkenal 2 tuh. Terkenal 2 Pak, paling terkenal. Yang pertama antriannya sama jembrengannya. Oh jembrengan. Tahu cucian tuh jembrengan tuh. Makanya kalau pergi haji soal jangan takut apa? Kesesatan. Cari hotel yang jembrengannya banyak, itu jamaah haji Indonesia. Oh, apa nih jembreng? Tuh. Oh, ngantri tuh. Ya, belum di Bandara Jeddah, ngantri. Belum dia di wukuf di Arafah, belum di tempat-tempat yang mustajabah, antri. Kalau andai kata selama pergi haji marah-marah, Masya Allah. Pulangnya namanya haji, marah-marah, lapangkan dada. Ini sebagai contoh saja, contoh soal 2008 saya pernah haji. Naik 1 lift ya dengan saudara kita sebangsa dan setanah air. Lantai 8. Ya ketika naik, kemudian keluar barang-barang, dia kaget. Ya Allah, istri ketinggalan di bawah. Bisa-bisa ya dipecat sama mertua nih. Ya, kebetulan orang kita ya orang Jawa Timur. Kemana Pak? Di bawah Pak. Ya udah saya anter. Sampai di bawah bininya pelongo. Ya Allah, ini lakinya galak banget, langsung digeber gigir. Pak, lu ngapain di sini? Ya Allah, saya bilang astagfirullahaladzim. Ini kebiasaan di kampung kali ya. Lu ngapain di sini pelongo. Makanya kalau jalan pegang baju gua, orang lain lu liatin. Itu bini diam aja dah. Ya Allah. Di dalam lift masih dimarah-marahin tuh. Saya bilang, Pak, sabar Pak, ini tanah haram Pak. Nggak bisa. Ya. Di dalam lift sampai lantai 8 keluar di ngomong, lu kemari haji gua ajak. Haji gua ajak, gua bayarin lu di sini. Makanya lu apa-apa ngikut gua, pegang, orang lain lu liatin. Ya bini agak sedikit kecewa kali ya, tersinggung. Bang, mohon maaf Bang, yang namanya kewajiban laki emang dampingin bini. Yang namanya pergi haji wajar laki bayarin. Lah abang jangan main hitung-hitungan. Kalau abang main hitung-hitungan, Bang, orang tua saya kayak ntar pulang di Indonesia kita hitung-hitungan. Masya Allah, kan repot pakai gini. Tuh makanya orang Betawi paling ramai tuh kalau pergi haji. Kan paling ramai berdua kayak Romeo sama Juliet. Ya sarung tangan lain, kacamata hitam lain, tuh lihat aja. Tuh makanya belum petasan dibakar tuh. Dar. Tuh emang syiar. Ya diundanglah kita. Makanya lapangkan dada, banyak-banyakin sabar. Kepala kita dipegang sama orang sono, wajar aja bener. Lagi sholat, coba kepala kita lagi sholat di Masjid Al-Masjid dipegang gimana Pak? Dienet, marah Pak Haji ya. Inilah yang namanya kenikmatan. Setelah dilapangkan dana apa? Nah, luaskan ilmu manasik. Beliau sudah dapat. Ya, yang saya pesan simbol-simbol haji aja Pak. Kenapa? Ketika kita melaksanakan tawaf berputar sebanyak 7 kali, inilah poros kehidupan manusia. Ada saatnya berputar, ada saatnya berhenti. Kehidupan manusia nggak selamanya berputar, nggak selamanya berhenti. Inilah yang harus kita pikirkan. Ketika sa'i,
Saya hadirkan bagaimana perjuangan seorang ibunda Siti Hajar yang mencari setetes air mata cinta buat siapa? Buat putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam di lembah yang kering kerontang yang tidak ada tumbuhan sedikit pun. Tapi semangat ibunda Hajar saat itu mencari setetes air dari bukit mana? Sofa sampai di Marwah mungkin ada air, tidak ada. Tapi ini usaha yang optimal dan maksimal, kembali kepada faktor kehidupan. Kalau ingin sukses hidup di alam dunia harus ada kata kunci usaha dan doa, seperti hanya ibunda Siti Hajar. Lagi capek-capeknya ingat, oh iya ibunda Hajar, semangat lagi tuh. Ya, ketika wukuf pun sama, masya Allah. Ya, ada yang nanya, Pak Ustadz di sana ya bahasa Arab gimana? Boleh aja kita berbahasa Arab. Ya, kalau belanja pakai bahasa Arab boleh gak? Ya bahasa orang sono berapa bisa bahasa kita tuh. Ya, orang Arab mah udah pinter-pinter bahasa kita kan ya. Ini kadang-kadang kita sosokan kan Pak. Ya sosokan tuh, setiap ada tulisan di tembok dikata Al-Quran. Keluar dari masjid, Masjidil Haram ada tulisan Al-Hammam lin Nisa. Disiap ya, dipegang-pegang, dielus-elus, datu nggak tahu Al-Hammam lin Nisa artinya apaan. Al-Hammam toilet, Nisa perempuan, cium tuh WC perempuan. Ya Allah, keluar datu air minggir, ya belanja, megang kerudungan, masya Allah. Ngomong bahasa Arab dah, ngomong datu. Ya Syekh kaum hadza, masya Allah, kata bini abang bisa belajar sedikit kemarin di kampung. Ya kata ini yang jagang, homsaril. Ya bang, ini ngomong apa? Nggak tahu lah, abang sih sosokan. Ya homsa bang, kayaknya tetangga kita hanya homsa berapa? Berapa? 5 bang. Tawar 3 iya. Ya Syekh, dilupa kali ya. Ya Syekh, salah sarokaatin ya. Kata si na'am mustaqbil kiblati ada lillahi ta'ala. Kacau omongan. Udah tuh pulang, dah tuh keder, dipikir maktabnya Al-Jaziyah ke kanan, dimutar-mutar kagak ketemu, ngomong bahasa Arab lagi, ketemu orang Arab. Ya Syekh afwan ya, kenapa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya tunjuki kami jalan yang lurus. Kata saya na'am siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai di hotel kepanasan dimandi Pak. Ya dimandi pakai sampo keramas, datuk airnya mati, manggil Haris, ya Haris, moya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngomong mati banget. Ya Allah, nih luaskan ilmu manasik, ikuti kata pembimbing Pak. Insya Allah berkah, insya Allah akan mudah. Amin. Terakhir apa? Lincah dalam beribadah Pak. Ingat, yang berangkat haji lincah dalam beribadah. Ingat, masih ada ibadah yang apa? Ya, ibadah yang khusus. Apa itu? Ibadah yang memakan fisik kurang lebih 90%. Haji merupakan ibadah maliyah dan badaniyah, harta dan diri kita. 90% wukuf, 90% sa'i, melontar, mabit di Muzdalifah. Inilah yang benar-benar harus dipikirkan. Jangan banyak orang yang terlena gara-gara apa? Nikmatnya ibadah. Bukan nggak boleh, silakan, tapi fisik diperhatikan. Ketika sampai di Mekah ibadah masya Allah, tapi ketika akan berangkat ke Padang Arafah banyak yang terkapar, banyak yang sakit. Kenapa? Itu tadi lincah dalam beribadah. Bukan nggak boleh, ya, tapi masih ada ibadah yang perlu diperhatikan, yakni wukuf di Padang Arafah. Kenapa? Inilah haji merupakan ibadah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu nih Pak, malam hari ini kita hadir kediaman beliau, kita nggak tahu tahun depan bisa berangkat. Amin. Ini kelihatan nih wajah-wajah yang tahun 2027. Kelihatan tuh. Ya kalau di dalam tahun 2080. Lamaan. Mudah-mudahan 5 ini bekal buat beliau pun bekal buat kita semua. Amin. Yang namanya haji kan rahasia, benar? Ya pernah dengar gak? Ya tukang bubur naik haji. Haji apaan? Haji Sulam. Dia tukang bubur naik haji, ini rahasia Allah. Ya belum lama kan di Citayam, lihat aja emak-emak. Ya emak-emak ngaji tengah nguang-nguang. Tahu tengah nguang-nguang? Ngari bentar tuh. Dia buru-buru dah tuh. Ya apa namanya mau ngaji, nyebrang, belum nyebrang keserempet mobil jatuh. Yang nyerempet pengusaha, buru-buru mau nemu kliennya, di minggir dah tuh. Kemudian langsung ibu-ibu dibawa ke rumah sakit. Sampai di sono ini pengusaha ngomong, Bu Haji mohon maaf saya nggak sengaja.
Ya, jangan laporkan saya polisi, apapun Bu Haji saya akan kasih, akan saya ya bayar semuanya. Apa kata ini yang keserempet? Ya Allah Pak, jangan panggil saya Ibu Haji, ngapa saya belum haji? Ibu belum haji, iya. Yaudah, tahun ini saya berangkatkan haji. Tuh lihat, rahasia Allah. Amin. Bu, jadi ibu-ibu kalau pengen pergi haji besok siang, insya Allah modalnya itu doang. Insya Allah Bu ya, masuk masakin dulu. Rahasia Allah nggak ada yang tahu. Mudah-mudahan dengan kita kumpul di sini mendoakan beliau, yakinlah malam hari ini kita dikocok oleh Allah untuk dipilih menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak, ada baiknya mari sama-sama kita bimbing beliau dengan senandung talbiyah. Inilah kalimat talbiyah yang senantiasa selalu menemani beliau saat-saat berada di kota Mekah maupun kota Madinah. Amin. Inilah kalimat yang selalu menjadi peranan hidup kurang lebih 40 hari di training oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la laka labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Selamat menuju Baitullahil Haram. Amin. Titip doa ya Ibu Musna, titip doa ya di tempat-tempat yang mustajabah. Amin. Ya, titip doa Pak Ustadz, doain biar tanah belakang laku. Amin. Ya begitu ya. Nggak tahu tanah siapa. Ya mudah-mudahan sekali lagi beliau diberikan kesehatan oleh Allah, keluarga yang ditinggalkan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kembalinya ke tanah air menggondol haji yang mabrur, membawa doa yang makbulah, ya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.